Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tamara, kelas 85. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membela diri secara mitosis. Jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Setelah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsi jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Setelah jaringan pelindung, yang kedua adalah jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Yang ketiga adalah jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan Colen-Kim dan jaringan Sclerenchyme. Yang keempat adalah jaringan pengangkut vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan phloem. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Beberapa fungsi akar antara lain untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Perhatikan gambar berikut. Kamu dapat melihat bahwa pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silindris pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Korteks tersusun atas jaringan parenkima yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, serta pada beberapa tumbuhan batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Seperti pada gambar berikut yang terdapat penampang melintang batang, batang dikotil,
dan batang monokotil. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh perindrom atau jaringan gabus. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelajuan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang untuk menuju daun. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun memiliki beberapa fungsi antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan sel-sel epidermis. Dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisi, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya saat siang hari stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Baiklah, itulah penjelasan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.